Langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Bima. Saya akan membacakan materi dari pembukaan yaitu pengertian bermain. Bermain bagi anak-anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman demi kepuasan anak. Bermain adalah sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir seorang anak sebelum dapat berpikir abstrak, karena bagi mereka makna dan objek menjadi suatu. Melalui bermain dia akan dapat memisahkan makna dengan objek adanya. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Anu. Bermain terhadap kemajuan setiap anak. Manfaat bermain bagi anak adalah perkembangan aspek fisik. Anggota tubuh mendapat kesempatan untuk digerakkan agar dapat menyalurkan tenaga atau energi yang berlebihan, sehingga anak tidak merasa gelisah. Dengan demikian anggota tubuh akan tumbuh menjadi kuat. Perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Yang ketiga, perkembangan aspek sosial. Anak akan belajar tentang nilai, kebiasaan dan standar moral yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat, perkembangan aspek emosi atau kepribadian. Anak akan belajar tentang sistem nilai, kebiasaan, kesempatan untuk melepaskan ketegangan yang dialami, perasaan tertekan dan menyalurkan dorongan-dorongan yang muncul dalam dirinya. Setidaknya akan membuat anak rileks. Yang kelima, perkembangan aspek kognisi. Anak belajar konsep dasar, mengembangkan logika, memahami kata-kata yang diucapkan oleh teman-temannya. Yang ketujuh, mengasah kerajaman penginderaan, menjadikan anak kreatif, kritis, dan bukan anak yang acuh terhadap kejadian di sekelilingnya. Yang kedelapan, sebagai media terapi. Selama bermain, perilaku anak-anak akan terapi bebas dan bermain adalah sesuatu yang secara alamiah sudah dimiliki oleh seorang anak. Dan yang terakhir, sebagai media intervensi untuk melatih kemampuan-kemampuan tertentu dan sering digunakan untuk melatih konsentrasi pada tugas tertentu serta melatih konsep dasar pada diri anak tersebut. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Jelas saya akan menjelaskan makna bermain terhadap pengobatan dan terapi anak. Terapi bermain bagi anak. Yang pertama itu menurut Andrews, bermain sebagai terapi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam kebutuhan anak mengatasi masalahnya, sebab bagi anak bermain adalah simbol verbalisasi. Yang kedua, terapi bermain biasanya diperuntukkan bagi anak-anak yang kesulitan berkomunikasi, ketidakstabilan emosi, tidak bisa mengontrol amarah, trauma, korban bully, atau dampak psikis akibat perilaku abusif. Yang ketiga, menurut Wikipedia, terapi bermain adalah pendekatan atau metode intervensi berdasarkan teori psikologi, baik secara preventif maupun rehabilitasi terhadap perkembangan kesehatan mental, emosi, dan perilaku anak-anak. Terapi bermain adalah bentuk konseling atau psikoterapi dengan menggunakan permainan guna mengamati serta mengatasi berbagai masalah kesehatan mental dan gangguan perilaku. Terapi ini utamanya digunakan untuk anak-anak berusia 3 sampai 12 tahun. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penyampaian materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Model terapi bermain. Itu satu model dua model terapi mindfulness, tiga model kognitif, empat model ekosistematik, lima model eksistensialisme, enam model itu model kemudian dan terakhir model psikomotoritik. Baiklah teman-teman, penyampaian materi sudah dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya silakan jawab.
dengan teori bermain modern. Apa yang dimaksud dengan teori bermain modern? Bermain modern. Sekarang, konsep apa ini? Ini kayak Bapak ada yang lain? Bagaimana tahapan dan perkembangan bermain pada anak? Bagaimana? Tahapan Dan dan perkembangan bermain pada anak. Bima. Dan ini hidup kalau baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? lupa ibunya. Sekarang di sini saya ingin bertanya, Tolong jelaskan apa perbedaan dari model-model terapi bermain. saya bertanya dengan anggun. Perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Jelaskan aspek perkembangan anak. Baiklah teman-teman, beri kami waktu untuk menjawab. Baiklah teman-teman, pertanyaan Aldi akan dijawab oleh Bima. Ya, di sini saya menjawab dari saudara Andi. Bagaimana tahap dan perkembangan bermain pada anak? Yaitu dengan kegiatan bermain merupakan gambaran proses sosialisasi yang dilakukan anak sejak lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa anak para sekolah hingga masa anak sekolah kelas 6. Bagaimana saudara Aldi, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baiklah, baiklah pertanyaan dari Raffi yang dijawab oleh Aldi. Karena ini saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Apa yang dimaksud dengan teori bermain modern? Teori bermain modern adalah sebagai bentuk bermain itu Anda menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain, tetapi juga harus menjelaskan manfaat bermain bagi perkembangan anak. Mereka Baiklah, apakah saudara Raffi sudah jelas? Terima kasih. Pertanyaan saudara Alfa akan dijawab oleh Pak Menteri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alfa. Jelaskan aspek perkembangan motorik kasar dan halus, berikan contoh. Keterampilan motorik kasar merupakan gerakan yang melibatkan otot serat tubuh seperti kaki, tangan, dan lengan. Contoh saat anak bergerak dalam melakukan berlari dan sebagainya. Sementara keterampilan motorik halus lebih pada gerakan otot kecil dan biasanya melibatkan tangan dan jari. Contohnya seperti saat memegang benda pakai menggunakan jari. Terima kasih. Baiklah, apakah saudara Untuk pertarungan di mana? Pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan dari model-model terapi bermain. Satu, menurut Alderian, model ini menggunakan dasar teori psikologi individual atlet dengan dasar filosofi yaitu kehidupan sosial untuk dimiliki, perilaku adalah tujuannya, dan hidup secara subjektif dan hidup adalah sesuatu yang khusus dan kreatif. Sedangkan menurut Silen Sempre,
Baiklah teman-teman, sesi yang pertama sudah kami tutup. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Apakah dan teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada lanjut saya persilakan. Saya Kurniawan, 14, bertanya kepada Bima. Aspek apa saja yang dapat dikembangkan? Pada anak melalui bermain. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Saya akan bertanya kepada Anggun NIM 34. Contoh terapi bermain itu seperti apa, Bu? Teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Adam Cenako. Saya ingin bertanya, apa jelaskan bagaimana model psikoanalitik pada teori bermain? Bagaimana? Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Rabi, NIM 20. Saya ingin bertanya kepada Wahidin, apa saja aspek-aspek dalam perkembangan anak? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari langsung. Dari cara agar pendidikan apa saja yang dapat dikembangkan pada anak melalui bermain, yaitu satu dengan mengembangkan aspek moral, motorik, kognitif, bahasa serta perkembangan sosial anak. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya, contoh terapi bermain ya Pak? Satu. Contoh terapi bermain pada anak, satu, permainan pasir dan air. Dengan permainan pasir dan air, maka sang anak bisa bebas mengekspresikan diri mereka masing-masing. Yang kedua, membuat kajian dan seni. Dengan anak membuat sesuatu pada kerajinan, maka emosi anak akan tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, bermain boneka. Yang keempat, bermain binatang-binatangan dan topeng-topengan. Yang kelima, main drakonan dengan bermain seni peran dan menjunjung. Apakah Rizky sudah jelas? Jelas. Dijawab oleh Pemimpin. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rabi. Bermain peran termasuk dalam aspek perkembangan anak. Permainan peran dapat secara signifikan berkontribusi dengan perkembangan fisik, kognitif, emosional, bahasa, dan sosial anak. Dan jawaban saya kembalikan kepada Apakah Rizky jelas? pas. Baiklah, pertanyaan dari David akan dijawab oleh Pemimpin. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari saudara David Tamiago. Jelaskan bagaimana model cara bermain psikoanalitik. Yaitu terapi psikoanalitik mengandung banyak cara bermain yang berbeda. Teknik ini dimaksud untuk meningkatkan kesadaran dan menunjukkan wawasan tentang perilaku pria. 4 teknik atau cara bermain akan dibahas dalam pelajaran ini, yaitu aksi bebas, analisis